Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur jikalau kita boleh bersama-sama kembali berkumpul secara online melalui IG Live pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Mazmur. Tetapi sebelum kita memulai, saya akan menunggu beberapa menit. Barangkali ada saudara-saudara yang akan bergabung melalui platform IG Live Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Ya, sambil menunggu, izinkan saya menyapa beberapa orang yang sudah bergabung. Selamat malam untuk Stephen yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam juga untuk Ibu Sulastri yang sudah hadir di dalam IG Live malam ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu semua di dalam kondisi yang baik dan sehat. Kita tahu semua bahwa COVID-19 saat ini sedang meningkat jumlah kasusnya, dan saya berharap bahwa kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan kita juga boleh berpartisipasi di dalam mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Bagi Bapak Ibu yang belum vaksin booster, diharapkan bisa segera vaksin booster untuk mengurangi dampak dari infeksi virus COVID-19, ya. Dan saya berharap kita semua terus berada di dalam kondisi yang baik. Oke, kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama akan bersatu di dalam doa. Kita mohon hikmat dan pertolongan dari Allah terlebih dahulu supaya kita juga boleh mengerti, bahkan memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menolong kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terlebih lagi Tuhan yang akan memberikan hamba-Mu pengertian supaya bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang sederhana, sehingga firman-Mu ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Berkati jaringan yang kami gunakan supaya tidak mengganggu jalannya PA pada malam hari ini. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema, yaitu hina sekaligus mulia. Hina sekaligus mulia. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-8. Mari bersama-sama kita memperhatikan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan-bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa
atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai manusia, maka kita dapat melihat bahwa manusia adalah makhluk yang spesial dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang spesial? Jelas bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi manusia itu bukan Allah. Manusia diciptakan dengan kualitas yang menyerupai Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut peta teladan Allah. Sehingga manusia mewarisi beberapa atribut yang Allah miliki. Atribut-atribut yang dikomunikasikan seperti halnya kasih, seperti halnya keadilan. Manusia mengerti apa itu kasih. Bahkan manusia bisa mempraktekkan apa itu kasih. Demikian juga keadilan. Manusia itu bisa mempraktekkannya. Tetapi kita tahu bahwa kita ini bukan Allah. Kualitas kasih kita tidak sama dengan kualitas kasih dari Allah. Kualitas keadilan kita tidak sama dengan kualitas keadilan dari Allah. Terlebih lagi setelah kita jatuh ke dalam dosa. Kita tahu manusia adalah makhluk yang spesial. Dan ini dinyatakan oleh pemazmur di dalam bagian ini. Kalau kita melihat di dalam ayat 4, ya, pemazmur yang adalah Daud mengatakan, "Jikalau aku melihat langitmu, buatan jarimu." Jelas bahwa Daud meyakini bahwa bumi dan segala isinya itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Bumi dan segala isinya tidak terjadi dengan sendirinya. Bumi dan segala isinya tidak tiba-tiba muncul, ya, tanpa disebabkan oleh sesuatu. Kita tahu disebabkan oleh sesuatu itu karena apa? Karena tindakan aktif dari Allah yang menyebabkan bumi dan langit itu ada. Ya, Bapak Ibu, di antara semua ciptaan Tuhan, pemazmur itu mengutamakan tentang manusia. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat itu ada bulan dan bintang-bintang. Ya, langit, bulan, dan bintang-bintang. Ya, lalu kemudian kalau kita melihat, ya, ada kambing, domba, lembu, sapi, terus burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah dengan kualitas yang baik dan kualitas yang sempurna, maka kita akan dapat melihat bahwa manusia ini adalah makhluk yang mulia. Nah, mulia di dalam hal apa? Ya, kalau kita melihat ketika kita membaca bagian ini, ya, manusia dimengerti sebagai wakil Allah yang mewakili keberadaan Allah di dalam dunia ini. Makanya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan apa? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Jadi bahwa itu tidak ada ciptaan lain selain manusia yang dibuat oleh Tuhan berkuasa sama seperti manusia. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut,
dan apa yang melintasi arus lautan, semuanya itu di bawah kuasa manusia. Nah, kita teringat ya terhadap mandat budaya yang Allah telah berikan. Ya, yang pertama adalah manusia diminta untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan yang kedua adalah manusia diminta untuk apa? Berkuasa atas segala binatang yang melata, merayap ya di udara, di lautan begitu ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya merupakan teladan, meneladani apa yang Allah lakukan. Ya, apa itu meneladani apa yang Allah lakukan? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya. Manusia itu diberikan kuasa, ya. Nah, kalau kita melihat Allah menciptakan ya dengan berfirman. Dan kalau kita melihat di setiap hari setelah Allah menciptakan itu, Allah memberikan nama. Misalnya di dalam ayat yang kelima, setelah ayat Allah menciptakan terang dan terang itu jadi, maka Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ya, terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu yang kedua, ya, Allah menamai cakrawala itu langit di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-8. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Nah, apa sih artinya Allah itu menamai? Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 2, Bapak Ibu ya. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Allah menamai apa yang diciptakannya. Sekarang manusia memberikan nama terhadap ciptaan Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia timur dekat kuno, menamai itu menunjukkan otoritas. Menamai itu menunjukkan kuasa. Jadi, ketika Allah menamai ya langit, menamai terang siang dan malam, ya, terus kemudian menamai dengan laut. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu yang berkuasa atas apa yang diciptakannya. Nah, ketika manusia menamai ciptaan Allah yang lain, yaitu binatang-binatang, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia. Dikatakan tadi di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Ya, jadi secara tidak langsung manusia berkuasa ditunjukkan melalui apa? Memberikan nama terhadap binatang-binatang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mulianya manusia itu. Betapa indahnya ya ciptaan Tuhan. Siapakah itu? Yaitu diri kita. Kita adalah makhluk yang mulia. Kita diberikan kuasa. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Dan kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apa yang menjadi image diri kita? Dunia mengatakan engkau
dinilai berdasarkan prestasimu. Engkau dilihat berdasarkan pencapaianmu. Kemuliaanmu, kehormatanmu dinilai berdasarkan apa yang telah engkau raih. Bukan hanya saja apa yang telah engkau raih, tetapi berapa banyak engkau telah meraih itu. Berapa banyak engkau telah mendapatkan itu. Berbeda dengan dunia, Allah tidak menilai kita demikian. Ketika Dia menciptakan kita dengan sempurna, baik adanya, Allah memiliki sebuah tujuan. Dan Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, sesuai dengan tujuan yang telah Dia rencanakan, sesuai dengan tujuan yang telah Dia tetapkan. Jadi ketika kita melihat diri kita tidak melihat berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia ini. Dunia melihat ya dari apa yang kita raih, apa yang kita capai, berapa banyak yang kita raih, berapa banyak yang kita capai. Mungkin bahkan dunia menilai kita melalui apa yang melekat di dalam tubuh kita. Pakaian kita, perhiasan kita, dan lain sebagainya. Tetapi Allah tidak melihatnya demikian. Karena memang kita diciptakan oleh Allah serupa dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga kemuliaan kita bukan ditentukan dari apa yang di luar diri kita. Tetapi kemuliaan kita ditentukan dari apa yang Allah telah katakan. Bukan yang dunia katakan, bukan yang orang lain katakan, tetapi apa yang telah Allah katakan. Bapak Ibu, manusia itu makhluk yang mulia karena apa? Karena Allah sendiri yang telah membuatnya. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat jelas dikatakan ya, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Ya, buatan jari ini menunjukkan bahwa Allah, tindakan Allah yang menciptakan langit itu, ya. Nah, kalau kita melihat manusia demikian juga. Manusia itu diciptakan, manusia itu adalah buatan jari Allah. Ya, jelas di dalam ayat yang ke-6, engkau telah membuatnya. Jadi manusia tidak ada dengan sendirinya. Manusia bukan dari kumpulan-kumpulan gas yang kemudian meledak dan akhirnya menjadi manusia primitif terus kemudian berkembang. Tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan manusia itu adalah buatan jari Allah. Nah, makanya di dalam ayat yang ke-5 ya, kita melihat ada kemuliaan, tetapi juga ada sekaligus yang namanya kehinaan, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5, ya, perkataan ini Bapak Ibu ya, menjelaskan ada dua sisi di dalam diri manusia. Yang pertama, dia hina sekaligus dia mulia. Ya, jadi yang pertama adalah hina, yang kedua adalah mulia. Ya, pertanyaan ini mengatakan apakah manusia seolah-olah ingin mengatakan apa sih sehingga apa yang membuat kita itu berharga sehingga Allah itu mempedulikan kita. Ya, jadi kalau misalnya kita diperlakukan dengan baik oleh beberapa orang, terkadang kita berpikir begini, siapa sih kita sehingga orang itu melihat kita dengan begitu terhormat? Siapa sih kita itu sehingga orang itu memperlakukan kita dengan istimewa? Nah, ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa sebenarnya di samping manusia itu adalah makhluk yang mulia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna adanya, tetapi di sisi lain kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang hina. Ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, misalnya di dalam perjalanan dari Abraham, ya, kita melihat
ketika Abraham itu menyampaikan isi hatinya, ketika Allah menyampaikan isi hatinya kepada Abraham untuk melenyapkan Sodom dan Gomora, ya, Abraham itu diajak berdiskusi dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 Kejadian pasal 18, ya, Tuhan itu berfirman, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, ketika ya Allah menyampaikan isi hatinya itu, lalu Abraham itu datang mendekat di dalam ayat 23. Ya, lalu berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Coba Bapak Ibu lihat. Ada sebuah peran istimewa yang terjadi di dalam dialog antara Allah dengan Abraham ini. Kalau kita kembali lagi di dalam Mazmur yang ke-8 tadi, apakah manusia sehingga engkau mengajak untuk bertukar pikiran, untuk mendiskusikan, untuk menyampaikan isi hatimu, untuk menyampaikan rencanamu. Apa sih manusia sehingga engkau memberikan sebuah hak istimewa untuk mengetahui rencana Allah di dalam kehidupan ini? Siapakah Abraham itu? Bukankah Abraham itu adalah orang yang tidak beriman, yang dipanggil Allah untuk menuju ke tanah perjanjian? Di dalam perjalanannya, Abraham mengenal Allah dan akhirnya dia menjadi bapa orang yang beriman. Lalu kalau kita melihat lagi, kalau kita melihat lagi di dalam perkabaran Injil, di dalam perjanjian baru, kita tahu ya, Paulus itu adalah tokoh yang terbesar. Ia pergi menyampaikan Injil, ya. Ia pergi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil. Kita tahu latar belakang Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi dia dipakai oleh Allah. Dan kalau kita merefleksikan ya, kehinaan kita, ketidaklayakan kita, tetapi kita masih dipakai oleh Allah, itu adalah sungguh luar biasa. Orang yang seharusnya menerima murka Allah, orang yang seharusnya menerima hukuman dari Allah, tetapi ya, Allah telah memberikan sebuah kehormatan. Allah telah memberikan sebuah tugas yang mulia. Bahkan kita ini dianggap sebagai rekan kerja Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu adalah sebuah kemuliaan? Kita ini hina, kita ini tidak layak, tetapi Allah telah memilih kita, telah menebus kita, telah menyucikan kita, bahkan telah memakai kita untuk menjadi rekan kerja Allah. Kalau seandainya Tuhan itu mau ya menggenapkan rencananya dengan caranya sendiri tanpa menggunakan kita, bisa Bapak Ibu? Sangat bisa. Allah tidak perlu men-sharingkan rencananya untuk melenyapkan Sodom itu kepada Abraham. Apakah bisa? Sangat bisa. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Tetapi, kalau kita melihat rencana Allah dalam hidup Abraham itu luar biasa. Ketika Allah memilih Abraham dan menjadikan dia bapa orang beriman, maka Allah men-sharingkan isi hatinya kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang tidak berdaya. Kita ingat kita ini diciptakan dari pasir, dari debu dan tanah, Bapak Ibu. Tanpa Allah kita itu tidak ada apa-apanya. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah memandang, memakai kita yang hina ini untuk menjadi
sarana perpanjangan Allah bagi kemuliaan nama Allah di dunia ini. Lalu Bapak Ibu, ketika kita tahu siapa diri kita, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, hina, terbatas, tidak berdaya, tetapi sekaligus kita juga adalah manusia yang mulia, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Apa yang seharusnya menjadi respon kita ketika kita melihat diri kita? Ya, jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan, kita akan senantiasa memuji Tuhan. Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-10, Bapak Ibu ya. Dimulai dengan sebuah kata, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi Mazmur ini Bapak Ibu diawali dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia namanya di seluruh bumi. Dan ditutup dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia di seluruh bumi namanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah bentuk pujian yang dinaikkan kepada Allah. Ketika kita melihat diri kita, ketika kita melihat bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hina sekaligus mulia, maka respon yang seharusnya muncul di dalam diri kita adalah apa? Bahwa kita itu memuji Dia, kita meninggikan nama Dia. Ketika kita melihat orang lain, kita melihat ada kemuliaan Allah di sana, kita memuji nama Tuhan. Ketika kita melihat hasil karya orang yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang menakjubkan dan membuat kagum banyak orang, disitulah kita melihat ada Allah yang menciptakan Dia. Bukan semata-mata karena kepandaiannya, bukan. Tetapi karena ada Allah yang telah menciptakan Dia. Sehingga Bapak Ibu, ketika orang melihat hasil karya kita, melihat apa yang telah kita perbuat, orang itu melihat, memuji nama Tuhan. Kalau ada orang yang melihat tingkahku kita, lalu dia mengutuki Allah, maka berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Ada yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Sehingga orang itu tidak memuliakan Tuhan, tetapi malah mengutuk Tuhan yang menciptakan kita betapa mulia. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, mari ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Kita belajar untuk menghargai diri kita. Ya, Allah menciptakan kita dengan luar biasa. Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan. Pujian itu kita naikkan kepada Allah. Mari dengan cara apa? Kita menghargai diri kita. Bukan karena perkataan-perkataan orang positif ya, bukan karena karena kamu berharga, bukan. Tetapi karena memang kita ini berharga. Kita ini adalah makhluk yang mulia. Dan sudah seharusnya kita memuji Tuhan melalui apa? Melalui karya yang kita lakukan. Kita menyatakan karya melalui kehidupan kita. Sehingga apa? Melaluinya kita, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan terpancar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita menghargai diri kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Kita melihat diri kita dengan baik, dan biarlah ketika kita telah melihat diri kita dengan baik, kita bisa menempatkan diri dengan benar, dengan baik, sehingga melaluinya orang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak orang saat ini ketika berhasil mengatakan bahwa keberhasilan ini adalah karya
aku semata-mata. Keberhasilan ini adalah karya karena kepandaianku, karena kehebatanku, karena kepintaranku. Bapak Ibu ingat, kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang begitu mulia. Benar, kita harus menghargai diri kita. Tetapi juga yang kedua Bapak Ibu, jangan terlalu overconfidence. Ya, artinya apa? Jangan kita terlalu membanggakan diri kita. Dan seharusnya tidak boleh. Bukan jangan terlalu. Seharusnya tidak boleh. Karena kalau kita bisa, kita berhasil, itu semua karena Allah. Bapak Ibu, Mazmur pasal yang ke-8 ini adalah Mazmur yang singkat. Mazmur yang mengingatkan kembali siapa engkau dan siapa saya di hadapan Allah. Mazmur yang membawa kita kembali untuk melihat diri kita dengan benar sesuai dengan perspektif Allah. Bukan hanya itu, Mazmur yang mengajak kita setelah kita melihat diri kita, maka kita diajak untuk memuji Allah, meninggikan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan biarlah melalui Mazmur ini kita boleh terus menjadi makhluk yang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Berperan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu beranak cucu, memenuhi bumi, dan berkuasa atas segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk melihat orang, melihat rekan kita, melihat saudara kita, melihat teman kita secara benar. Dan biarlah pujian itu muncul ketika kita melihat mereka yang diciptakan oleh Allah begitu sempurna untuk menjadi wakil dari Allah di dalam mengelola bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, kiranya Tuhan terus memakai kita menjadi alat dan perpanjangan tangan Tuhan di dalam mengelola bumi ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saya akan memberikan satu dua orang yang mungkin akan bertanya di dalam PA kita pada malam hari ini. Jikalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa menuliskan di icon yang ada gambar tanda tanyanya, dan di sana nanti saya juga akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan menunggu, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, ada beberapa nama yang sudah bergabung, ya. Ada pemilik akun dari Pak Onsiap, ada juga pemilik akun dari Esther Dwi Kurnia, dan juga ada pemilik akun Rudi 7556 yang telah bergabung malam hari ini. Oke, nampaknya masih belum ada pertanyaan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pendalaman Alkitab sederhana hari ini yang mengingatkan kembali siapa kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk berdoa untuk menutup IG Live pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menciptakan kami dengan luar biasa. Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang mulia, dan Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar Allah. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk peneguhan melalui firman-Mu yang boleh kami dapatkan. Biarlah kami senantiasa memuji Allah dan menghargai diri kami sebagaimana Allah telah menghargai kami sedemikian rupa melalui ciptaan yang telah Tuhan jadikan
di dalam dunia ini. Kami tahu bahwa keberadaan kami bukanlah sebuah kebetulan, keberadaan kami bukanlah sebuah kesia-siaan, keberadaan kami bukanlah sebuah omong kosong, tetapi kami belajar ya Tuhan. Hari ini melalui keberadaan kami boleh benar-benar bisa memuji Allah pencipta kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan boleh membawa orang lain mengenal pencipta kami dan memuji pencipta kami. Terima kasih ya Tuhan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di dalam IG Live GKKK Kupang Jaya di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.